Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang setia, Alhamdulillah bisa bersama kembali di forum yang sangat mulia ini, yaitu forum kajian membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustadz Abdullah Nasih Ulwan. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai. Ini nomor 2 dari sambungan yang pernah kita sampaikan kemarin dalam hal memilih pasangan atau memilih calon suami atau calon istri. Ya. Yang nomor 2 dari hal yang disampaikan dalam pilihan-pilihan itu yaitu al-ikhtiyaru ala asasil asli wasyaraf. Al-ikhtiyaru memilih ala atas asasi dasar al-asli atau atas dasar asal usul wasyaraf dan juga kehormatan. Jadi maksudnya apakah calon pasangan itu berasal dari keturunan yang mulia, yang baik-baik atau yang bagaimana. Maka ikhtiarnya adalah memilih berdasarkan asyaraf, berdasarkan keturunan, asal keturunan yang baik. Wa minal qawa'id allati wada'aha al-Islam, wa minal dan dari, wa min dan dari al-qawa'idi kaedah-kaedah allati yang wada'aha ditetapkan atau yang diletakkan atau yang ditetapkan ya lebih tepatnya al-Islamu oleh agama Islam fi di dalam hal apa? Ikhtiyari memilih ahadiz zaujaini salah satu daripada pasangan itu, maksudnya ya baik memilih suami, calon suami maupun memilih calon istri, lil akhari terhadap yang lainnya, ayyakuna hendaklah al-intiqa'u seleksi tersebut li syarikil hayah, li syariki untuk menjadi teman al hayah hidup, min usratin dari kalangan keluarga, ariqatin yang jelas ya, yang jelas asal usulnya, urifat yang dikenal bisalahi baik, dikenal dengan baik, wal khuluqi dan juga dikenal dengan akhlak, yang memiliki akhlak mulia ya. Wa asalatis syarafi dan juga memiliki asalah itu asal usul keturunan, asyaraf yang mulia. Wa arumatil asli ya, sama artinya juga keturunan asal usul yang jelas, yang bisa dicari runutannya dari keturunan orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Likaunin nasi, karena pada umumnya manusia, karena manusia itu, maaf bukan pada umumnya tapi likaunin nasi, karena manusia itu ma'adinun diumpamakan seperti barang tambang, yatafawatuna di mana barang tambang itu bercampur baur, fima bainahum di antara mereka, di antara jenis barang tambang yang ada di dalam perut bumi itu, wadha'atan wa syarafan bercampur baur antara yang wadha'ah yang jelek, yang tidak baik, wa syarafan dan yang mulia. Jadi tambang itu ada barang tambang yang mulia, ada barang tambang yang tidak mulia, bercampur baur semuanya itu. Makanya ada orang dalam proses penambangan itu disaring, dipilih mana yang baik, dikumpulkan dengan yang baik, yang buruk dipisahkan gitu ya. Wa yatafawwaluna fasadan wa salahan dan juga berebut-rebut ya, yatafadhalu lebih mendahulukan maksudnya itu ya antara fasad, unsur yang merusak dan unsur yang baik itu saling berebutan, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Maka
diumpamakan seperti tambang itu, maka kita juga dalam memilih anak manusia sebagai apa? Sebagai pasangan hidup hendaklah memfilter ya, katakanlah begitu, menyeleksi semuanya itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaqad nawwaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walaqad dan sungguh telah nawwaha disampaikan, dijelaskan an-nabiy oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bahwasanya annan nasa, bahwasanya manusia, ma'adin bagaikan apa tadi, barang tambang. Ma'adin jamak dari ma'dinun, jamaknya ma'adin. Jadi barang tambang, barang-barang tambang. Wa annahum dan bahwasanya mereka manusia, barang tambang itu yatafawatuna bercampur baur fil wadha'a dalam hal bercampur baur antara yang buruknya, wasyaraf dan yang baiknya, wal khairi yang baik, wasyarri dan juga yang buruk. Biqaulihi dengan pernyataannya atau dengan sabdanya Rasulullah SAW fil hadits dalam hadisnya, alladzi rawahu at-Tayalisi yang diriwayatkan oleh Al-Imam at-Tayalisi, wa Ibnu Ma'ini dan Ibnu Mani, wal Askari dan juga oleh Imam Al-Askari, an Abi Hurairah, hadis dari jalur Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Begini bunyinya. An-nasu ma'adinun. Maaf. An-nasu ma'adinun. Manusia itu adalah ibarat barang tambang. Fil khairi dalam hal baik, kebaikannya, wasyarri dan juga dalam keburukannya. Khiyaruhum fil jahiliyati, yang terbaik di antara mereka manusia itu fil jahiliyati pada masa jahiliyah. Khiyaruhum juga yang terbaik fil Islam pada masa Islam. Idza faqahu, jika mereka paham, jika mereka faqih. Jadi ini sebuah sabda, satu sabda Nabi SAW, hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu adalah ma'adin, manusia itu adalah bagaikan barang tambang dalam hal baik dan buruk mereka. Maka ini dia cerita pada konteks masa itu, pada masanya beliau. Itu pada masa awal Islam mungkin ya, seperti itu. Ini karena disebutkan fil jahiliyah. Yang terbaik pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil jahiliyati, mereka para orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah yang terbaik di antara mereka. Maka kita bisa lihat dalam sejarah orang-orang terbaik masa itu sebelum masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam sungguh sangat luar biasa. Contoh siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah. Apalagi Utsman, kita bisa melihat bahkan di dalam filmnya yang sudah ada itu, bagaimana seorang Umar Ibn Khattab, maaf ya, seorang Umar Ibn Khattab yang sungguh sangat luar biasa. Nah, dia adalah orang yang terbaik pada masa jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, mereka para sahabat yang hidup di masa jahiliyah itu masuk ke dalam Islam, bergabung dalam Islam, maka mereka juga adalah khiyaruhum fil Islam. Mereka juga menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Idza faqahu, jika mereka benar-benar paham tentang Islam. Ya, contoh tadi para sahabat yang sudah kita sebutkan di awal. Lihada, karena inilah khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kulla raghibin, kepada mereka siapa saja yang raghibin fiz zawaji, yang berkehendak atau berkeinginan untuk menikah, ayyakunal lintiqa'u, hendaklah seleksinya itu ala asasin, kepada berdasarkan kepada li asalatin wasyaraf wassalah wattib, berdasarkan kepada asalah, asal usul, keturunan, wasyaraf dan juga kemuliaan, wassalah dan juga kesalihan, wattayyibi, maaf bukan tib, wattayyibi dan ya tentunya baik ya. Wa ilaikum taqatan,
wa ilaikum taqatun min ahadithihil katsirah al-mutadhafirah. Berikut ini kami sampaikan kepada anda kalian taqatun beberapa min ahadithihi dari hadis-hadis beliau Rasulullah al-katsirah yang banyak al-mutadhafirah yang banyak dan yang tersebar itu. Faqad rawa ad-Daruqutni. Imam ad-Daruqutni telah meriwayatkan. Wal Askari juga Al-Askari. Wa Ibnu Adi dan juga Ibnu Adi. An Abi Sa'id Al-Khudri dari hadis riwayat dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dari kalangan sahabat. Marfu'an secara marfu'. Iyyakum wa khudara'ad diman. Iyyakum wahai kalian semua, jauhilah diri kalian semua wa khudara'ad diman. Khudara'ad diman artinya perempuan yang cantik tapi berasal dari asal muasal yang tidak baik. Arti kata yang lain juga khudara'ad diman itu diibaratkan seperti rumput yang indah, yang hijau tetapi dia tumbuh di tempat sampah. Nah, berarti kalau dikiaskan seperti itu berarti adalah orang yang cantik, perempuan yang cantik, tetapi asal muasalnya dari tempat yang tidak baik. Qalu mereka para sahabat bertanya, "Wa ma khudara'ud diman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan khudara'ud diman? Kalau diartikan secara harfiah tadi itu rumput yang berasal dari ad-diman, dari tempat kotor, dari tempat sampah. Qala al-mar'atul husana'u, al-mar'atu perempuan al-husana yang cantik, fil mambatis su yang berasal dari mambat, dari asal muasal dari keturunan, dari nasab as-su yang tidak baik, yang tercela. Ya. Kita lanjut. Warawa Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah wa Daruqutni dan Imam Daruqutni wal Hakim dan Imam Al-Hakim an Aisyah. Ini hadis dari riwayat jalur Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, marfu'an secara marfu'. Takhayyaru linutfikum. Takhayyaru, pilih-pilihlah oleh kalian. Pintar-pintarlah kalian memilih linutfikum untuk sperma kalian, maksudnya untuk kalian jadikan pasangan hidup di mana kalian nanti akan berketurunan. Wa ankihu al-akfa dan nikahilah angkihu al-akfa yang setara dengan kalian. Kalian adalah orang-orang yang mulia, maka nikahi pula orang-orang yang mulia. Ya. Jangan sampai menikahi dari kalangan orang yang tercemar keturunannya, yang tidak baik. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Nantikan lagi kajian yang sama di kesempatan berikutnya di channel yang sama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.